Kemudian, Mala pun mempercepat langkah kakinya dan sampailah ia di depan pintu kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dan selamat siang juga untuk kalian pendengar cerita horor siang-siang. Bagaimana kabarnya? Sehat? Saya doakan selalu sehat ya, dan diberikan kelapangan rezeki. Kembali bersama saya Indra di Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian mistis dan cerita horor yang berdasarkan cerita nyata. Cerita kali ini saya bacakan dari Mas Rian dari tuasnya di Twitter tentang pengalaman salah satu temannya yang bernama Malah di tempat dia bekerja. Tak bosan-bosan saya ingetin buat kalian yang suka dengan cerita-cerita horor, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena Lepas Tengah Malam bakal terus menemanimu dengan cerita horor yang menarik untuk disimak. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita simak aja ceritanya. Selamat mendengarkan. Halo sahabat, gimana pendapatnya buat cerita horor yang pertama gue buat? BTW, ini adalah cerita kedua yang bakal gue buat sekarang. Kali ini ceritanya dari narasumber yang bersedia buat berbagi cerita horornya yang dia alami belakangan ini di tempatnya bekerja. Cerita ini berasal dari kota industri terbesar di Indonesia. PMK-nya paling tinggi. Buat kalian yang tahu, jangan bilang-bilang ya. Malah, teman gue adalah seorang pekerja wanita yang diharuskan bekerja dalam tekanan shift. Otomatis dia bekerja dalam 3 shift setiap harinya. Malah adalah seorang yang beruntung karena kerjanya nggak dirumahkan selama pandemi ini. Sementara banyak teman-teman yang dirumahkan terlebih dahulu selama 1 bulanan. Selama dirumahkan, otomatis para pekerja jadi berkurang. Pabrik lumayan jadi sepi. Sebenarnya, dia juga cerita tentang kesurupan massal di tempatnya bekerja. Dan itu terjadi saat awal-awal Malah masuk kerja. Tapi gue bakal fokus dulu di cerita yang ini. Saat itu Malah masuk kerja shift 2. Masuk jam 3 sore bersama jemputan yang selalu setia menjemputnya. Seperti biasa, di dalam jemputan para karyawan dan karyawati yang saling mengenal selalu ngerumpi dalam perjalanan. Karena Malah anaknya sedikit pemalu, ia hanya sedikit ketawa-ketawa mendengar percakapan teman-temannya tersebut. Akhirnya, bis jemputan itu pun sampai di tempatnya bekerja. Menurut pengakuan dia ke gue, saat sampai gerbang, dia harus berjalan sejauh 600 meter menuju tempatnya bekerja. Jadi sebelum kerja, udah ngerasa capek. Gak apa-apa Malah, semangat. Lalu, setelah Malah sampai loker, ia menyimpan tas dan barang bawaannya. Dan mulailah ia bekerja. Nggak kerasa tibalah waktunya untuk istirahat. Standar perusahaan memang menerapkan istirahat di waktu maghrib. Malah dan rekan-rekan kerjanya pun makan dan kemudian masuk kerja lagi, pukul 7 malam. Lalu saat berjalan menuju lainnya, tiba-tiba ada suara kayak manggil namanya gitu. Tapi suaranya kecil banget. Malah pun menengok, dan saat itu memang belum ada siapa-siapa kecuali operatornya yang udah datang. Dan operatornya itu laki-laki.
sedangkan yang manggilnya itu suara perempuan. Saat itu Mala gak berani cerita ke siapa-siapa, cukup dia tahu aja sendiri. Soalnya kalau cerita hal yang sensitif kayak begitu di bangunan pabrik, sepertinya kurang baik juga. Lalu pekerjaan kembali dimulai. Teman-teman Mala ngajak ngobrol ngalor ngidul, agar katanya kerjanya gak terasa capek. Di tengah-tengah obrolan itu, Mala terfokus pada ruangan pojok yang ada di hadapannya. Di sana ada wanita yang pakai baju seragam yang sama kayak dia. Tapi, kenapa kok dia diam di pojokan? Bukannya kerja, Mala pun tak menghiraukannya, dan kembali menatap pekerjaan yang menumpuk itu. Saat dia nengok ke tempat yang tadi ada perempuan itu, si perempuan itu udah gak ada. Hilang. Kemana perempuan itu? Dan setahu Mala juga, di tempatnya dia bekerja, para perempuannya pada pakai kerudung. Tapi yang barusan dia lihat nggak pakai kerudung. Rambutnya diurai dan lumayan panjang. Tiba-tiba Mala ngerasa kebelet pengen buang air kecil. Akhirnya, ia pun izin ke leader dan teman-teman satu lainnya untuk ke kamar mandi terlebih dahulu. Menurut pengakuan Mala gue, saat itu sekitar jam 9.30 malam. Mala harus berjalan kurang lebih 200 meter untuk menuju toilet. Di jalan, Mala mendengar seperti ada suara orang batuk. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, Mala pun mempercepat langkah kakinya dan sampailah ia di depan pintu kamar mandi. Setelah selesai buang air kecil, Mala kemudian kembali ke lainnya. Saat di perjalanan, Mala kembali melihat perempuan itu. Perempuan yang memakai baju seragam perusahaannya. Kini perempuan itu duduk di atas mesin. Dia pun nengok ke arah Mala sambil tersenyum. Anjir, gak kebayang sih gimana kalau gue ada di posisi itu. Kemudian, Mala pun mencoba lari sampai menuju lainnya. Saat sampai di lain tempat dia bekerja, teman-temannya langsung bertanya kepada Mala yang ngos-ngosan. Ada apa Mala? Kenapa? Sementara Mala hanya geleng-geleng saja, gak mau cerita. Kemudian Mala ditawari minum oleh teman-temannya itu. Dan kemudian lanjut bekerja. Teman-temannya masih penasaran dan terus bertanya, kenapa Mala? Tadi kamu kenapa? Kok ngos-ngosan? Kamu habis lihat apa? Cerita dong. Dan terus diberondongi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi Mala menolak untuk bercerita dan ia menjawabnya dengan menggelengkan kepalanya saja. Lalu, lagi-lagi dia melihat perempuan itu. Mala kemudian mencolek teman yang ada duduk di sampingnya dan menunjuk ke arah di mana ia melihat perempuan itu. Tapi temannya nggak lihat siapa-siapa. Dan Mala pun bingung, perempuan itu sudah hilang. Mala pun memberanikan diri untuk bercerita bahwa dia lihat sosok itu. Produksi berhenti sejenak, karena barang yang ada di line Mala menumpuk. Operator dan leader pun menghampiri line dan bertanya, kenapa? Kamu kenapa Mala? Kemudian, semua mendadak menjadi heboh. Tiba-tiba ada sesuatu atau seseorang yang terbang dari atas, diiringi dengan suara cekikikan. Semua orang menjerit kaget dan lari. Pada saat itu, para karyawan berlari menuju ke arah musola. Untung saja nggak ada insiden apapun atau insiden kesurupan.
Malah kemudian bercerita ke leadernya bahwa dia melihat sosok perempuan yang memakai baju seragam, tapi logo dan kerahnya agak beda. Kemudian si leader pun berkata, "Iya, itu masih seragam PT ini, tapi itu seragam tahun 2010. Jadi memang dia itu dulunya adalah karyawan di tempat Mala bekerja. Lalu, saat mereka masih kumpul di musola, suara cekikikan itu terdengar kembali, lebih nyaring, dan semua orang pun panik kembali. Jangan melamun, jangan melamun." Operator memperingati para karyawan. Saat itu sudah pukul 11 malam. Harusnya mereka sudah pulang bekerja. Leader pun menginformasikan hal ini kepada security. Lalu, para security pun datang menuju ruang produksi. Saat setelah security datang ke tempat produksi, semua karyawan dikawal hingga menuju ke arah ruang perusahaan. Di sana, lagi-lagi malah melihat sosok perempuan itu. Tapi kini berbeda. Perempuan itu berbaju merah, melayang ke atas. Wajahnya menyeramkan. Malah mengucap istighfar terus di dalam hati. Semua barang bawaan para karyawan masih di loker. Security segera mengambilkannya. Para karyawan menunggu di depan gerbang dengan terus dalam keadaan panik. Supir bus jemputan bertanya, "Ada apa? Ada apa?" Namun tak ada yang menjawab. Lalu, sekali lagi ada yang terbang. Kini sosok putih sekelebat menuju ke arah atap perusahaan. Semua menjerit ketakutan. Dan akhirnya, security datang membawa satu karung barang bawaan karyawan, seperti tas, HP, dan sebagainya. Karyawan pun bergegas masuk ke dalam bis. Produksi malam itu jadi terhenti. Para karyawan pulang, dan malah masih terus terbayang wajah senyum dari perempuan tersebut. Selesai. Demikian cerita dari Mas Rian tentang pengalaman horor temannya udah selesai. Kalau tempat kerja kalian gimana? Berhantu nggak? Angker nggak? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang setia mendengarkan podcast Lepas Tengah Malam. Dan kalau ingin berbagi cerita di sini, bisa kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com atau ke Instagram @lepastengahmalam. Sekian, saya Indra. Undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.